bahwa setiap hidup adalah di dalam kendali kuasa. Di saat kami berduka, di saat kami bersuka, dalam setiap fase hidup ini ada di dalam kedaulatan kuasa. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami pada sore ini, kami ada di dalam duka cita dengan terpanggilnya orang tua yang kami kasihi, oma dan sanak saudara yang kami cintai. Tapi satu hal yang kami imani, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mau terhubung dengan Engkau melalui ibadah kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh rumpun keluarga. Engkau datang membalut yang luka, Engkau datang menghibur yang susah, yang sakit Engkau pulihkan. Sehingga melalui ibadah ini kami menikmati mujizat daripada Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan mengangkat pelayanan saat ini, urapi pada mereka, sehingga dalam ibadah ini kami benar-benar terhubung, menikmati kehadiran Allah di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa di surga. Inilah doa syukur kami, dan kami habiskan ibadah pelepasan jenazah pada sore ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disilakan untuk duduk kembali. Menyanyikan pujian, Kau rangkai air mataku menjadi Gereja Kibai Jemaat Tambunan Makale. Yang ketiga, persembahan pujian dari cucu-cucu almarhumah. Yang keempat, solo dari keluarga Seriti. Kelima, solo dari keluarga Tok Lemo. Dan yang keenam, persembahan pujian dari Jemaat El Shaddai Tok Lemo. Tuang mana ranua, 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 tuang mana ranua,
menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik,
Shalom. Shalom. Biasanya kalau orang di kampung itu suaranya lantang, tapi ini kurang semangat. Sedikit saya sampaikan bahwa yang bawakan solo tadi itu sebenarnya itu teman saya waktu SMP. Mungkin dia sudah lupa saya. Ada yang lain? Tidak ada. Kesan saya bahwa teman saya tadi itu masa kecilnya nakal sekali, mengacak dia. Baik, dia mewakili Serti, saya mewakili keluarga. Untuk itu, atas nama keluarga besar Torimo mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua di pelataran duka ini. Baik saudara-saudaraku, masa hidup kita, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ayat ini saya kubah dalam satu lagu pujian untuk menjadi satu peringatan bukan hanya kepada anak cucu, keluarga besar, tetapi bagi kita semua yang hadir di pelataran duka ini. Untuk itu kami mohon agar pujian ini dapat disimak dengan baik. Satu pujian dengan judul Allahu.
bersemangat. yang ada saat siang hari ini, tiba saatnya kehidupan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa melalui kebenaran firman Tuhan ini, mampukan kita, menguatkan kita menghadapi pencobaan ini. Kita nyanyi pujian yang berkata, kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
yang dialami oleh segenap anak dan cucu dan keluarga besar di tempat ini. Firman-Mu kami butuhkan, Firman-Mu kami rindukan, sebagai kekuatan kami untuk berjalan lebih jauh ke depan. Olehnya itu saat ini hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran-Mu, mari Engkau urapi dan pakai, sehingga setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan dan menjadi kekuatan dalam perjalanan kami semua. Terpujilah nama-Mu, kuasai tempat ini. Kami akan siap mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada kesempatan sore hari ini, tentu kehadiran kita bersama-sama menjadi suatu topangan atau penghiburan kepada keluarga. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah penghiburan yang sejati bagi setiap duka yang kita alami dan duka yang dialami oleh keluarga di tempat ini. Oleh karena itu firman Tuhan yang akan menjadi bagian perenungan kita pada saat ini. Ada dua bagian ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam kitab Mazmur 90 ayat 10 dan sebentar dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. 90 ayat 10 firman Tuhan demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kemudian firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 14 mulai 13 mulai sampai ayat 14. Firman Tuhan demikian, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada siang hari ini di mana kita telah mendengarkan beberapa ungkapan belasungkawa yang mengatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu hal atau satu kenyataan yang harus terjadi bagi setiap manusia. Di jemaat GPD Yerusalem Tohlemo dalam kurun waktu 1 tahun ini ada 4 anggota atau warga jemaat yang dipanggil Tuhan. Itulah satu tanda bukti yang dekat bahwa memang kematian itu adalah satu hal yang harus kita hadapi. Kita hidup di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, bahkan sampai pada akhirnya kita sampai kepada suatu titik rapat menangis, pasti menangis. Kadang-kadang kalau ada hal ini seperti ini terjadi, kenapa? Apa itu? Menangis kesedihan yang kita alami. Kenapa? Karena kita harus terputus, kita harus ditinggalkan dan orang-orang yang mengasihi. Keluarga kita, saudara-saudara kita,
dan adik-adik, kemenakan kami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara-saudaraku, kuat sampai hari ini hanya karena topangan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan memakai berbagai cara untuk menolong, menguatkan kita, termasuk kehadiran rumpun keluarga kita yang berdatangan dari berbagai tempat. Saya amati saudara-saudara, mulai dari sejak meninggalnya orang tua kita di sini sampai pada hari ini, begitu banyak orang yang datang. Apa artinya? Itu adalah satu kesyukuran saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku sekalian. Cara Tuhan untuk menguatkan kita lewat keluarga yang berdatangan, membantu, menolong, menyatakan diri bahwa turut mengambil bagian di dalam duka cita ini adalah suatu hal yang luar biasa. Termasuk kehadiran dari keluarga kita, pemerintah kita, baik Bapak Camat Lamasi Timur dan Bapak Camat dari Walendrang Timur yang pernah menjabat camat di Walendrang Utara maksud saya. Dan ini saya katakan bahwa luar biasa penyertaan Tuhan. Belum lagi bagaimana firman Tuhan setiap malam diberitakan, disampaikan. Dan saya percaya beberapa malam firman Tuhan disampaikan itu adalah kehadiran Allah sendiri untuk ingin menyatakan kuasanya, menolong, menopang keluarga, sehingga sampai saat ini keluarga dapat bertahan, saudara-saudaraku dapat berdiri hanya karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Pemazmur mengatakan, dari mana kedatangnya pertolonganku? Lalu kemudian ia sadar bahwa pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang sudah menebus kita, Tuhan yang memperkenankan kita ada, dan Tuhan juga yang memperkenankan orang tua kita telah kembali kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bagian ayat firman Tuhan, dua bagian firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, di sana ada tiga hal yang akan menjadi perenungan kita. Yang pertama, bahwa hidup itu singkat. Sekali lagi, hidup itu singkat. Dalam Mazmur dikatakan tadi, masa hidup kami di dunia ini hanya 70 tahun. Kurang ini nak semua dalam pembacaan riwayat singkat orang tua kita. Ternyata orang tua kita ini sudah capai target menurut versi Pemazmur sama kelahiran tahun 1952, berarti sudah 73 ya. Umur-umur yang seperti ini sudah ini menjadi warning bagi setiap kita yang sudah lanjut usia. Bang, yang nama sakit tak mau tahu, ya sudah didekatkan dengan kumbai lama hati punya. Tetapi puji Tuhan, hari ini masih hidup karena Tuhan. Amin. Pak Sarir juga dulu waktu saya dengar bahwa dia sakit keras, badannya sudah ya sangat memprihatinkan, apalagi ketika saya dengar bahwa sudah dirujuk ke Makassar. Kukokela kenda anak Tuhan ladani, nah dibutuhkan lalu keluarga. Tetapi puji Tuhan, tadi saya bertemu dan saya bersyukur, saya katakan terima kasih Tuhan. Pak Sarir semakin gagah. Haleluya, puji Tuhan. Karena, nah saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa kalau kita bandingkan dengan kekekalan yang Tuhan janjikan bagi setiap umat, satu lembaran baru untuk menuju abadiah. Saudara-saudara, yang harus kita renungkan selain
hidup itu singkat. Tahu nenek yang terbaik baru bagi cucu cicitnya. Sekalipun kita sadar memang bahwa pasti setiap manusia ada kekurangan. Orang tua terkasih kita telah beristirahat dan diri lelah dan telah bersama-sama dengan Tuhan. Sebab keyakinan kita bersama-sama, kematian justru membawa persekutuan yang seutuhnya, persekutuan yang sebenarnya. Mengapa? Karena dia telah bersama-sama dengan Allah. Dan kalau itu kita pahami, oma kita, orang tua kita telah bersama-sama dengan Tuhan, hendaknya saudara-saudara sekalian, keluarga, anak-anak cucu bersyukur kepada Tuhan bahwa orang tua kita telah meninggalkan warisan iman, ya, warisan iman. Tadi malam kita luruskan, ya memang dia adalah orang yang setia. Nanti pada akhir-akhir masa hidupnya, karena sudah tidak kuat lagi pergi beribadah, ya. Dan terakhir kami kunjungi bulan pertama pada bulan Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi orang tua kita. Terpuji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami datang bersyukur, berterima kasih di hadapan hadirat-Mu dengan ibadah pemakaman hari ini. Kami boleh menyembah, mengagungkan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan lewat puji-pujian pengagungan kami. Melalui puji-pujian itu kiranya boleh menjadi satu penyembahan yang berkenan, menjadi satu penghiburan bagi keluarga. Terlebih melalui kebenaran firman-Mu sore hari ini, kami percaya itulah penghiburan yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu berkarya di dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh mampu memahami akan kehidupan kami, bahwa hidup kami di dunia ini singkat dan fana. Namun kami percaya bahwa Tuhan terus akan menopang kami, menolong kami untuk sisa hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Kiranya kami boleh memanfaatkan dengan baik. Kami maksimalkan setiap kehidupan kami untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, namun kami percaya Roh Kudus-Mu hadir untuk menjelaskan, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan menjadi penguatan, menjadi penghiburan bagi segenap rumpun keluarga yang berduka pada sore hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur telah mendengarkan firman penghiburan. Haleluya. Amin. Menjalankan pundi bolong, kita nyanyi pujian yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Memimpinku
Karena kita mengimani bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita dengarkan saat siang hari ini menjadi berkat tersendiri buat kita, keluarga yang tinggal, kita yang pulang, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan yang memungkinkan untuk berdiri, saya jemput kita untuk berdiri, kita nyanyi pujian yang berkata, tak usah ku takut karena Allah. Di akhir ibadah pemakaman hari ini, kami datang bersyukur, berterima kasih atas campur tangan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dari awal sampai akhirnya ibadah kami. Engkau sudah hadir Tuhan, melalui puji-pujian, menjadi penyembahan yang berkenan, menjadi penghiburan bagi keluarga, bagi kami semua. Dan melalui kebenaran firman-Mu menjadi penguatan teristimewa kepada rumpun keluarga yang berduka. Amen. Sehingga tidak berlarut-larut dalam duka cita yang berkepanjangan, tetapi bangkit sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah penghiburan hari ini, baik yang telah menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan melalui berbagai hal yang sudah kami buat hari ini. Tuhan memberkati. Juga di tengah-tengah ibadah kami telah diberikan kesempatan untuk menyatakan kebersamaan kami lewat persembahan kasih. Tuhan memberkati persembahan ini. Berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami, Tuhan terus akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk segenap keluarga yang ada, anak cucu yang berduka, bahwa sebentar lagi orang tua kekasih kami akan lantar ke ladang perkuburan yang akan menjadi gembala yang baik bagi mereka di hari-hari yang akan datang. Mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Di dalam meneruskan, Tuhan akan memelihara. Bahkan saudara-saudara kami yang tinggal di dalam rumah ini, tinggal terus bersama-sama dengan mereka. Dengan kepergian orang tua kami justru akan membuat mereka semakin rukun dan semakin mengasihi, karena warisan iman yang sudah diwariskan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bergerak menyertai kami. Tuhan menolong keluarga yang akan mengantar jenazah ini sehingga tiba di sana, dan semua prosesi kegiatan di dalam ibadah singkat di sana Tuhan memberkati.
pun juga Tuhan, sebentar seusai semua acara pemakaman, di mana kami keluarga yang berdatangan dari berbagai tempat akan kembali ke tempat masing-masing, baik jauh dan dekat. Tuhan senantiasa memeliharakan, jauhkan setiap halangan rintangan, sehingga boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat, dan di sana kami boleh mengagungkan, memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai kepada pemerintah yang ada di desa-desa terpencil sekalipun. Tuhan akan memberikan hikmat kepada para pemangku jabatan, sehingga dengan demikian, dengan hikmat Allah, melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan di dalamnya Tuhan dimuliakan, khususnya pemerintah yang ada di daerah ini. Dan kami akhiri ibadah pemakaman hari gabungan yang kekasih dalam Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak sekarang ini sampai hari Maranatha Tuhan datang, membawa kita masuk dalam kemuliaannya kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akhiri pada kami. Haleluya, semua orang percaya katakan amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Segenap sidang cinta yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih untuk ketenangan kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik oleh karena kerjasama yang baik dan ketertiban dari kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, Shalom gereja. Ya. Yang pertama, bahwa pelayanan sehubungan dengan kepergian orang tua kita berakhir sampai di sini, dan di kuburan sebentar masih ada pelayanan ibadah dan doa sikat untuk menguburkan orang tua terkasih kita. Jadi bahwa pada kesempatan ini sebentar kami akan menyerahkan pundikasi yang telah dijalankan selama beberapa malam dan pada hari ini, berhubung masih sementara dipersiap itu, sebentar selesai ungkapan, ada ungkapan kasih sayang dari para anak dan cucu yang akan dinyatakan lewat letakkan karangan bunga. Langsung saja. Situ. Silakan keluarga Simon Sander dan istri datang mengambil bunga dan diletakkan di kaki orang tua. Buka sini, buka bentar. Dorong lagi. Oke. Ya, silakan. Besok. Ya, tidak cukup nanti satu. Ya, oke. Persilakan anak sulung. Ya. Persilakan Sama pasangan. ya. Letakkan. Ada bisa tutup dulu dulu karena lanung pusat. Ya, terima kasih. Berikutnya Bapak Yusuf Sampe dan istri, silakan dengan cepat. Bapak Yusuf Sampe dan istri, silakan ambil bunga di sana, kemudian letakkan. Ya. Dari sana ya. Keluarga kita, Bapak Camat,
Malendrang Utara, berikutnya bagi keluarga Yosef Sampe dan istri dipersilakan. Sudah, Yosef kasih sayang kepada orang tua yang mereka kasihi dan yang mengasihi anak-anaknya. Berikutnya keluarga Elda Sampe. Berikutnya keluarga Erlin Sampe dan suami. Bagi yang sudah meletakkan bunga mungkin agak mundur sedikit untuk anak-anak yang akan meletakkan bunga berikutnya. Berikutnya Tande Manei. Berikutnya Ibu Erna Matande dan suami. Berikutnya Yosren Matande dan istri. Berikutnya Ibu Elmi Matande dan suami. Berikutnya anak angkat, yaitu saudara kita atau bapak kamu. Dan kemudian meletakkan bunga berikutnya dari cucu yang ada. Silakan saudara Lionel. Kemudian Angelina Ayuandira Matande, supaya berkesinambungan bunga Ayuandira, Angelina Ayuandira Matande. Berikutnya cucu Deni. Berikutnya Edwianto Reki. Berikutnya Yuritno. Mohon kalau sudah meletakkan bunga agar bisa mundur sedikit ke belakang untuk Delpita Sampean. Berikutnya cucu Gracela. Berikutnya Sergio Malalangan. Cucu Sergio Malalangan. Berikutnya Rian. Berikutnya Mei. Berikutnya Nina Baby Matande. Berikutnya Dipayani. Berikutnya Britney Ayu Matande. Berikutnya Prayoga Matande. Berikutnya Elsie
Berikutnya Leotri Pawalangan. Berikutnya Arya Kristan Matande. Dan yang terakhir Cucu Kaide Giovanni Matande. Dan terakhir keluarga Bapak Anto dari Balong. Ya, Bapak Kevin aku Pana Cornelius Pak Cornelius dari Kepomo terakhir sekali. Firman Tuhan dalam peliburan ini. Ya, ini saya Pilali Limik. Saya Pilali Limik, silakan coba di tutup. Tutup. Sudah. Coba tutup. Tutup. Tangan sesi itu. Tutup. Sudah itulah, sudah. Semua kita akan alami ini. Semua kita akan jalani. Tunggu giliran. Camat ini sudah bersiap pulang juga. Untuk kasih sayang kepada orang tua, tutup paku. Ya, yang angkat ini kalau bisa anak cucu yang perempuan yang mulai bisa dibantu ibu-ibu. Jadi cucuku yang kekasih, cucuku almarhum ini silakan angkat paleo. Angkat paleo. Semua angkat paleo ke mobil open cup. Angkat masuk. Angkat masuk dulu. Ya, coba ditutup, Bu.
Baik, Bapak Ibu, keluarga yang kekasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan masukkan jenazah orang tua ke dalam tempat peristirahatan sementara untuk menantikan janji Tuhan ke dalam patane yang sudah disediakan oleh keluarga. Mari kita tenang sejenak. Sebelum berdoa, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-14, ayat 13, firman Tuhan demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Kita percaya, oleh karena meninggal di dalam iman dan boleh beristirahat menantikan janji Bapa. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan iman kita percaya segenap keluarga yang ada, anak cucu, mari kita menyerahkan hidup kita. Kita percaya walaupun kita sudah ditinggalkan orang tua kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia telah bersama-sama dengan Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali untuk menjemput saleh-salehnya. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan, pada sore hari ini di depan patane keluarga yang disediakan oleh keluarga, rumpun keluarga, kami prosesi ibadah pemakaman dan pengantaran jenazah orang tua kami dari rumah ke ladang perkuburan di sini Tuhan. Kami boleh berjalan dengan baik dan boleh tiba dengan penuh selamat untuk mengantarkan orang tua kekasih kami. Akan memasukkan jenazah ini ke dalam patane keluarga sebagai bentuk kasih sayang kepada orang tua terkasih kami untuk beristirahat menantikan janji Tuhan, janji Bapa, yaitu kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus untuk menjemput saleh-salehnya. Ketika sangkakala Allah berbunyi, maka semua orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan kami yang masih hidup akan diubahkan sekejap. Kami bertemu di udara dalam kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi penghiburan dan kekuatan dari Tuhan hari ini di sini pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 kami memakamkan orang tua terkasih kami, Ibu Justina Satya, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagaimana firman-Mu bahwa kami diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu, tetapi rohnya kembali kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.